Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Firdan Adia Arif, kelas 5C, MIT Assalam Ambon. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang proyek IPA saya, yaitu proses peredaran darah manusia. Untuk contohnya seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita mulai. Yang pertama, sistem peredaran darah manusia adalah sistem yang dimana darah dialirkan ke seluruh tubuh dengan bantuan dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Yang kedua, jantung berfungsi untuk memompa darah. Jantung juga memiliki 4 bagian, yaitu atrium kanan, serambi kanan, ventrikal kanan yaitu bilik kanan, atrium kiri yaitu serambi kiri, dan ventrikal kiri yaitu bilik kiri. Yang ketiga, pembuluh darah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, arteri. Fungsi arteri adalah pembawa darah bersih ke seluruh tubuh. Yang kedua, vena cava. Vena cava berfungsi untuk pembawa darah kotor ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir, kapiler. Fungsi kapiler adalah pembuluh halus yang dimana itu adalah tempat pertukaran zat. Yang keempat, darah terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu 4. Yang pertama, plasma darah, yaitu cairan darah. Yang kedua, sel darah merah. Fungsi sel darah merah adalah membawa oksigen. Yang ketiga, sel darah putih. Fungsi sel darah putih adalah membunuh penyakit yang ada di tubuh kita. Dan yang keempat, trombosit. Fungsi trombosit adalah membantu pembekuan darah dalam tubuh. Yang kelima, fungsi peredaran darah. Yang pertama, menjaga suhu tubuh tetap stabil. Yang kedua, mengeluarkan sisa metabolisme. Dan yang ketiga, mengangkut oksigen dari nutrisi. Nomor 6. Sistem jenis peredaran darah manusia terbagi menjadi 2 bagian, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Pertama, sistem peredaran darah kecil, yaitu darah yang berasal dari atrium kanan dialirkan ke ventrikal kanan. Sesudahnya di ventrikal kanan, darah itu akan dipompa dan dialirkan ke paru-paru melewati arteri pulmonalis. Jadi seperti ini ya teman-teman. Dari sini dia dipompa dan dialirkan ke paru-paru melewati arteri pulmonalis. Sesampainya di paru-paru, terjadi proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang dilakukan oleh alveolus. Setelah proses pertukaran tersebut, darah akan dialirkan kembali ke jantung. Dan selesailah proses peredaran darah kecil. Yang kedua, proses peredaran darah besar.
Proses peredaran darah besar dimulai dari atrium kiri. Setelah di atrium kiri, maka darah akan dialirkan ke ventrikal kiri. Setelah di ventrikal kiri, darah itu akan dipompa ke seluruh tubuh bagian atas dan bawah kecuali paru-paru melewati arteri. Seperti ini ya teman-teman. Sesampainya di tubuh, terjadi lagi proses pertukaran karbon dioksida dan oksigen akibat proses pembakaran oksigen untuk menghasilkan energi. Sesudahnya proses pertukaran itu, maka darah akan dialirkan kembali ke jantung melewati vena cava. Dan selesailah proses peredaran darah besar. Yang ketujuh, penyakit peredaran darah ialah leukemia, hipotensi, hipertensi, anemia, dan yang terakhir jantung koroner. Yang kedelapan, cara menjaga kesehatan peredaran darah. Yang pertama, olahraga teratur. Olahraga teratur. Yang kedua, tidur yang cukup. Dan yang ketiga, makan makanan yang bergizi. Yang keempat, hindari rokok dan hindari makanan yang berlemak. Dan yang terakhir, itu saja teman-teman. Ya, itu saja. Lanjut ke nomor 9. Integrasi keislaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surah At-Tin, yaitu tubuh adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menjaga tubuh, kita harus menjaganya untuk kita beribadah kepadanya. Oke teman-teman, sekian saja presentasi saya hari ini. Mohon maaf bila ada salah, mohon maaf bila ada keliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.